الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah.
Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat yang ke-14. Apa bunyinya? Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguh orang-orang kafir pasti akan masuk ke dalam neraka. Setelah Allah membahas ayat yang ke-14 tadi, Allah menyampaikan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-15, yang bunyinya yaslaunaha yaumaddin. Artinya mereka akan memasukinya pada hari pembalasan. Kita bahas kalimat per kalimat. Yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Yaumaddin, pada hari pembalasan. Pertanyaan yang muncul adalah yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Mereka ini siapa? Memasukinya, memasuki apa? Kalau kita ngelihat ayat yang paling dekat, berarti ayat pinten? 14. Membicarakan tentang orang kafir. Berarti kalau kita melihat ayat yang paling dekat, yaslaunaha, mereka akan memasukinya, maksudnya adalah orang-orang kafir akan memasuki neraka. Dan inilah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Namun ada sebagian ahli tafsir yang juga mengkorelasikan ayat ini dengan ayat nomor 13. Apa ayat nomor 13? Innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang beriman pasti akan masuk surga. Menurut sebagian ulama tafsir, bahwa ayat yang kita kaji malam hari ini, yaitu ayat yang ke-15, bukan hanya membahas tentang orang kafir saja, tapi juga termasuk orang-orang beriman pun juga dibahas di dalam ayat ini. Berarti mereka, kalau pakai pendapat yang kedua ini, yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Siapa? Orang kafir memasuki neraka, orang beriman memasuki surga. Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita memakai pendapat kebanyakan ulama, maka ayat ini yang dimaksud orang kafir. Dan menariknya, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata kerja present tense, fi'lun mudhari'un. Al-fi'lu al-mudhari'. Kalau dalam bahasa Arab, kata kerja present tense atau fi'lun mudhari' itu bermakna akan masuk. Berarti nopo? Akan datang. Sekaligus juga memberikan makna terus menerus. Napa? Terus menerus. Makanya tidak sedikit di antara ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa orang kafir akan masuk neraka dan
terus-menerus disiksa. Alias kekal. Sampai kapan? Selama-lamanya. Apa dalilnya? Surat yang banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat yang familiar buat kita, yaitu surat Al-Bayyinah. Ayat minten? Ayat 6. Kenapa? Surat Al-Bayyinah ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab. Sinten? Orang Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam neraka. Ini ayat yang tadi kita baca, surat apa? Al-Bayyinah ayat 6, menunjukkan bahwa penafsiran sebagian ulama saat mereka menjabarkan ayat ke-15 dari surat Al-Infitar, bahwa orang kafir akan masuk neraka dan kekal di dalamnya, itulah penafsiran yang benar. Adapun dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nari alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun." Adapun penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya selama-lamanya, penduduk asli neraka. Kalau ada asli berarti ada yang sementara. Nanti kita akan bahas. Adapun penghuni neraka asli yang akan selama-lamanya di neraka, maka mereka tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hidup. Pripun niku? Ora mati, ora urip kuwi maksudnya priwe? Hah? Setengah urip iku maksudnya. Kata para ulama, maksudnya tidak mati ma'ruf ya. Mereka akan disiksa terus, enggak bakalan apa? Mati. Tapi tidak hidup. Itu maksudnya apa? Maksudnya hidup mereka tidak ada kenikmatannya sama sekali. Itu maksudnya. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati ya iya, karena disiksa terus, enggak ada matinya. Kalau tidak hidup itu artinya mereka hidup tapi hidupnya enggak ada enaknya babar belas. Jadi seakan-akan kayak apa? Enggak hidup. Karena enggak menikmati sama sekali. Apa nikmatnya? Hidup tapi disiksa terus-menerus, enggak ada enaknya. Ini ngomongin tentang penghuni neraka yang bahkan kekal di dalamnya. Terus apa kata Nabi SAW? Beliau melanjutkan sabdanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walakin nasun asabathumun naru bidzunubihim fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman udzina bisyafa'ah."
Adapun penghuni neraka yang lainnya, yaitu orang-orang yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Dan dosa itu bukan dosa syirik, bukan pula dosa kekufuran. Berarti dosa-dosa yang levelnya di bawah itu. Adapun orang-orang yang masuk neraka gara-gara dosa-dosa mereka, yang levelnya di bawah apa? Syirik atau di bawah kekufuran, maka mereka akan disiksa di dalamnya. Setelah itu oleh Allah Azza wa Jalla akan dimatikan sesaat. Kenapa? Akan dimatikan sesaat. Saat mereka sudah menjadi areng. Kenapa? Areng. Summa udzina bisyafa'ah. Lalu Allah mengizinkan manusia-manusia tersebut untuk mendapatkan syafaat. Sehingga ada saatnya mereka masuk surga. Siapa yang dimaksud dengan golongan ini? Sebagian dari kaum muslimin. Sinten? Sebagian dari kaum muslimin. Berarti mungkin sudah Islam tapi tetap masuk neraka. Mungkin apa betul? Mungkin. Kenapa? Ya karena orang Islam pun juga tidak sedikit yang melakukan dosa dan maksiat. Sing sok judol kae. Napa? Judi online. Ana ora sing KTP-ne Islam. Apa mangkat ngaji sih ki? Muga-muga ana tobat. Amin. Ada enggak orang yang berzina dan KTP-nya Islam? Ada enggak orang yang korupsi baik ketangkep atau tidak ketangkep yang KTP-nya Islam? Maka orang-orang yang seperti itu punya peluang untuk apa? Masuk neraka. Terus bedanya apa sama orang kafir yang juga masuk neraka? Nah, bedanya orang kafir itu selama-lamanya. Kalau orang Islam, andaikan ditakdirkan masuk neraka, maka tetap ada saatnya dia dikeluarkan. Dari mana? Neraka. Terus dimasukkan ke surga. Salah satunya dengan syafaat. Pengen? Enggak pengen syafaat? Syafaat yang mana Ustaz? Kalau syafaat supaya enggak masuk neraka, mau Ustaz. Kalau syafaat sudah masuk neraka dikeluarkan lagi, ya pengennya sih enggak masuk neraka. Karena orang yang masuk ke surga itu berkloter-kloter. Rombongannya itu beda-beda. Ada yang langsung masuk surga, bahkan tanpa menjalani proses hisab, tanpa menjalani azab. Subhanallah. Ini kloter pertama nih. Jangankan azab, hisab pun enggak. Masya Allah. Nanti setelah itu kloter kedua, sinten? Dihisab dan tidak diazab. Melalui proses apa?
hisab dan tidak diazab. Berarti ini kloter keberapa? Kedua. Nah, kloter yang ketiga, nopo? Dihisab, diazab, baru masuk ke surga. Contohnya ini tadi yang saya bacakan hadisnya. Setelah jadi nopo? Arang. Na'udzubillahi min dzalik. Milih yang mana? Yang pertama. Kira-kira wis pantes apa urung? Dalam proses Ustaz. Aja kesuwen mau keburu apa? Mati disit. Ya. Semoga Allah masukkan kita semuanya ke surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ini adalah penafsiran pertama. Jadi penafsiran kebanyakan ulama tafsir, yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Maksudnya siapa? Orang-orang kafir pasti masuk neraka. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yaslaunaha ini juga berlaku untuk orang yang beriman juga. Orang kafir iya pasti masuk neraka. Orang yang beriman juga masuk dalam ayat ini, yaslaunaha. Orang-orang beriman pasti masuk surga. Dan ketika tadi kita sampaikan Allah menggunakan fi'il mudhari' yaslaunaha, itu menunjukkan akan dan terus menerus. Begitu pula orang yang beriman, mereka akan masuk surga dan terus menerus di surga. Gak ada ceritanya orang beriman sudah masuk surga dikeluarkan, gak ada ceritanya. Sebagaimana orang kafir mereka masuk neraka dan disiksa selama-lamanya, orang yang beriman akan dimasukkan ke surga dan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Dalilnya kelanjutan tadi surat Al-Bayyinah tadi ayat berapa? 6. Berarti kelanjutannya ayat 7 dan 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik. Kalau tadi orang kafir, syarrul bariyah. Manusia yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling jahat, yang paling naas. Kalau ini khairul bariyah, manusia yang paling baik, yang paling beruntung, yang paling istimewa, yang paling bahagia. Terus apa kata Allah Azza wa Jalla? Jazaohum, balasan untuk mereka, inda rabbihim, di sisi Allah Azza wa Jalla, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Jadi nggak ada ceritanya ahli surga niku napa? Keluar, nggak ada. Memang mereka sempat ada kekhawatiran. Mbok napa? Ada selesainya, ada finishnya, ada endingnya. Sempat ada perasaan itu. Dan itu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau menceritakan tentang sebuah proses yang namanya penyembelihan kematian.
Apa? Penyembelihan kematian. Dan itulah proses terakhir, salah satu proses terakhir sebelum ahli surga kekal di surga, ahli neraka kekal di neraka. Maksudnya orang kafir. Rasulullah SAW bercerita bahwa kematian nanti akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk seekor domba. Bentuknya apa? Kambing. Kemudian Allah Azza wa Jalla memanggil penghuni surga. Ya ahlal jannah. Wahai para penghuni surga. Kalian tahu ini apa? Maka mereka serempak menjawab, na'am, hadzal maut. Ya, kami tahu itu adalah kematian. Jadi tidak ada yang mengatakan itu kambing, tidak ada. Semuanya paham bahwa ini adalah kematian. Kemudian Allah Azza wa Jalla memanggil penghuni neraka. Ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka. Kalian tahu ini apa? Mereka mengatakan itu kematian. Dan ketika mendapatkan panggilan itu, penghuni surga merasa khawatir. Kebalikannya apa? Penghuni neraka. Mereka harap-harap. Harap-harap apa? Mbok jere sapa dikeluarkan. Kalau penghuni surga, pripun? Cemas. Apakah panggilan ini tandanya bahwa nikmat ini akan berakhir? Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menyembelih kematian tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai para penghuni surga, setelah hari ini yang ada adalah kekekalan dan tidak ada kematian. Fayazdadu farahan ila farahihim. Mereka yang tadi awalnya merasa nopo? Cemas. Mereka bahagia di atas kebahagiaan yang sudah mereka rasakan. Karena kemarin masih nopo? Masih ada perasaan nih. Lanjut enggak, mati enggak. Maka setelah kejadian itu mereka senangnya luar biasa. Tapi kebalikannya nopo? Penghuni neraka. Ya ahlan nar, khuludun wala maut. Wahai para penghuni neraka, setelah hari ini kalian akan kekal dan tidak akan pernah mati. Fayazdadu huznan ila huznihim. Maka pupus sudah harapan mereka. Maka mereka sedih di atas kesedihan yang sebelumnya. Sedih banget. Kemarin masih ada nopo? Harapan. Siapa tahu ada matinya, selesai. Minimal matilah. Mati kok? Minimal. Minimal mati. Kenapa? Kalau mati sudah gak ngerasain apa-apa lagi. Habis itu sudah terus. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kata Allah Azza wa Jalla, penghuni neraka itu setiap kulitnya matang, setiap gosong, maka kemudian diganti dengan kulit yang baru lagi. Kalau kulit sudah mati, kan dibakar-bakar enggak nopo? Enggak kerasa. Supaya kerasa lagi diganti lagi, baru lagi. Kesakitan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa penghuni surga bakal kekal di dalamnya adalah ayat surat apa? Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8.
Pertanyaannya, yaslaunaha yaumaddin. Kalau kita mau pakai pendapat yang kedua ini, orang-orang ahli surga mereka akan merasakan kenikmatan secara sempurna di mana? Di hari kiamat nanti, yaumaddin. Nanti kita akan bahas yaumaddin. Masih ingat nggak? Kita pernah menyampaikan bahwa orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan kapan saja. Masih ingat nggak? Kan baru 2 pekan. Masa udah lupa? Mana? Di dunia, di alam barzah, di akhirat. Orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan di berapa alam? 3 alam. Di alam dunia, terus apa? Di alam barzah, terus di alam akhirat alias di mana? Di surga. Berarti mereka di dunia sudah mendapatkan apa? Balasan berupa apa? Kenikmatan. Kenikmatannya apa? Masih ingat? Ketenangan hati. Pertanyaannya, Allah berfirman, yaslaunaha yaumaddin. Yaumaddin biasa diterjemahkan hari apa? Pembalasan. Hari pembalasan itu kapan? Dijawab. Hari pembalasan itu kapan? Hari kiamat. Sekarang di dunia hari pembalasan atau bukan? Paham nggak pertanyaannya ini? Paham pertanyaannya? Hari pembalasan itu kapan? Hari kiamat. Di dunia ini ada pembalasan atau tidak? Ada. Terus berarti hari pembalasan itu kapan? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat itu berapa sih? Kata para ulama, kenapa hari kiamat dinamakan hari pembalasan? Karena pembalasan yang full siapa? Penuh, sempurna itu di akhirat. Kalau di dunia pembalasan ada tapi belum full. Saya kasih contoh. Penjahat. Apa? Penjahat. Cocoknya hidupnya apa? Sengsara. Apa nyaman? Sengsara. Cocoknya kan kayak gitu. Penjahat tuh, koruptor dan yang semisalnya. Cocoknya kan hidupnya sengsara. Apakah di dunia ada penjahat yang hidupnya nyaman-nyaman saja? Ada? Ada. Walaupun mereka sebenarnya sudah dikasih balasan oleh Allah di dunia. Balasan itu berupa apa? Kegelisahan, kegalauan, ketidaktenangan. Tapi lahiriahnya rumah yang apa? Megah, kendaraan yang mewah, makanan yang enak. Fasilitas-fasilitas itu mereka ada yang bisa merasakannya. Tapi jangan harap di hari kiamat itu mereka akan menikmati secuil pun dari kenikmatan. Karena Allah Azza wa Jalla, inna lillahi mi'ata rahmah. Karena Allah Azza wa Jalla punya 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunya. Dari 100 itu di dunia Allah turunkan 1. Pinten? 1. Yang 1 ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluk. Mulai dari ada dunia sampai kiamat.
Pinten? 1. Berarti orang kafir yang hidupnya tadi itu penjahat-penjahat, koruptor yang hidupnya apa? Mewah-mewah, nyaman-nyaman. Itu kebagian berapa? Hah? 0,00000 dawa banget dari 1%. Terus sisanya berapa? 99 rahmat. Yang itu Allah persiapkan untuk orang yang beriman di hari kiamat. Dan jangan pernah berharap orang kafir akan mendapatkan secuil pun dari yang 99 itu. Jadi orang-orang kafir ketika di dunia mungkin ada di antara mereka yang merasakan kenikmatan-kenikmatan hidup dunia. Sebaliknya orang yang beriman. Ada enggak orang yang beriman hidupnya susah? Ada atau tidak? Ada. Walaupun hatinya apa? Tenang. Tapi ada enggak di antara mereka yang rumahnya reot? Sepedane kok sepeda? Kendaraane sepeda ontel wis tahun pira, Bu? Ya. Bolak-balik rantene copot. Disambung tugel maning, sambung tugel maning. Makanya juga kadang sehari makan, sehari tidak. Ada orang beriman seperti itu? Ada. Tapi mereka akan mendapatkan kenikmatan secara sempurna. Balasannya yaumaddin. Napa? Yaumaddin. Makanya ketika mereka masuk ke dalam surga, Allah Azza wa Jalla dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penghuni surga akan ada yang memanggil mereka, yunadi munadin. Ada yang memanggil mereka dan mengatakan, inna lakum antasihhu fala tasqamu abadan. Hari ini di surga ini kalian akan sehat terus dan gak akan sakit. Kalau di dunia mungkin masih ya kadang kambuh, kadang ini, ya sakit pun juga kadang-kadang mau berobat nggak ada duitnya. Kemudian apa kata Allah? Kemudian apa kata hadis tadi? Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup terus, nggak akan mati. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan muda terus, nggak akan pernah tua. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan kalian akan bahagia terus, nggak ada sedihnya. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.